Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, dimana kita masih diberikan kesempatan, diberi kesehatan, yang mana sampai saat ini kita bisa menatap dunia atau merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Jeki Raihan Tabarus dari kelas KPIC semester 4 akan mempresentasikan tentang pengenalan hadis tematik. Baik, di sini adapun materi yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah pengertian hadis tematik, kedua adalah kelebihan hadis tematik, yang ketiga adalah kekurangan hadis tematik, dan keempat pentingnya memahami hadis tematik, dan kelima contoh permasalahan melalui pendekatan hadis tematik, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita akan memasuki tentang pengertian hadis tematik. Hadis tematik merupakan salah satu jenis hadis yang disusun berdasarkan tema atau topik tertentu. Hadis ini biasanya terdiri dari beberapa hadis yang berkaitan dengan satu topik, akhlak, ibadah, dan sosial. Selanjutnya adapun kelebihan hadis tematik adalah salah satu kelebihan hadis tematik ini adalah hadis ini sangat mudah dipahami dan hadis ini juga sering diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena hadis tematik ini juga disusun berdasarkan topik-topik tertentu, maka dari itu umat Islam dapat lebih fokus pada topik tersebut dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penjelasan antar baris dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah kekurangan hadis tematik. Adapun juga kekurangan dalam hadis tematik ini adalah metode ini sangat terikat pada tema yang ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selanjutnya adalah pentingnya memahami hadis tematik. Ada 8 langkah-langkah pemahaman hadis tematik maudhu'i, yaitu adalah yang pertama, menentukan tema atau isu yang akan dibahas. Yang kedua adalah mengumpulkan data hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema, baik secara lisan maupun melalui kegiatan tahris al-had. Yang ketiga adalah melakukan kategorisasi berdasarkan isi hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurud hadis atau tanawu, dan perbedaan periwayatan hadis atau pelafalan dan makna. Yang keempat adalah lakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi skena sanad. Yang kelima adalah melakukan penelitian tentang mata rantai tersebut, meliputi penelitian tentang kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi yang menjadi mata rantai transmisi hadis yang bersangkutan, serta metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi. Yang keenam adalah melakukan penelitian materi, meliputi kemungkinan i'lad atau cacat dan terjadinya syadz atau kelainan. Yang ketujuh adalah mempelajari istilah-istilah yang mengandung kesamaan makna sehingga hadis-hadis yang bersangkutan bertemu di muara tanpa adanya perbedaan dan pertentangan, serta adanya pemaksaan makna terhadap makna yang salah. Yang terakhir adalah membandingkan berbagai ceramah hadis dari berbagai buku ceramah dengan tidak meninggalkan kosakata, frasa, dan klausa ceramah. Yang selanjutnya adalah contoh permasalahan melalui pendekatan hadis tematik. Yang pertama adalah hukum takziah bagi non-muslim. Yang kedua adalah aurat bagi seorang muslimah. Yang ketiga adalah sunnah seorang muslim berjenggot. Yang keempat adalah masuk rumah ibadah selain masjid bagi orang muslim. Yang keenam, jumlah rakaat tarawih. Yang ketujuh adalah semir rambut berwarna hitam. Dan terakhir adalah poligami dalam perspektif hadis. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah,
Di kesimpulan ini, yang pertama adalah pentingnya memahami hadis tematik adalah agama umat Islam dapat lebih mudah memahami konsep-konsep agama Islam secara lebih utuh dan menyeluruh serta dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah hadis tematik adalah salah satu jenis hadis yang disusun berdasarkan tema atau topik tertentu. Kelebihan hadis tematik antara lain menjadi mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membantu umat Islam untuk memperdalam pemahaman agama Islam. Yang terakhir adalah sumber hadis tematik ini berasal dari kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama terdahulu, dan saat ini juga terdapat banyak buku hadis tematik yang ditulis oleh para ulama modern. Contoh-contoh hadis tematik adalah hadis-hadis tentang ibadah dan akhlak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ketika ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.